gue kemarin nih gue mau ngajak lo buat sarapan di Andro Wino Bistro, yaitu salah satu restoran yang ada di hotel ini. Tapi sebelum kita sarapan ke Andro Wino Bistro, gue akan ngajak lo untuk lihat dulu nih pemandangan yang ada di depan gue di pagi ini. Ini di depan kita persis bisa dilihat ada swimming pool utama. Terus di sebelah kiri sana ada semacam pendopo, di sebelah kanannya juga. Dan di sini ada banyak banget taman-taman yang bisa lo explore. Terus juga ada tangga-tangga ataupun spot-spot foto yang keren-keren banget kayaknya nih kalau dilihat dari sini. Terus ada kolam ikan juga di bawah situ. Nah, sama gue juga ngeliat di sebelah sini nih ada kayak swimming pool lagi. Tapi gue nggak tahu nih swimming poolnya itu buat akses umum atau memang untuk orang-orang yang cuma nginep di bagian situ. Jadi ntar gue akan sekalian cek kalau misalkan bisa, langsung aja ya. Ntar kita cari tahu. Dan di sini tuh yang menarik adalah hotel itu bener-bener gede banget, lumayan gede. Terus juga mereka punya banyak banget spot-spot yang bisa kita explore untuk foto. Nah, buat yang penasaran kira-kira spot-spotnya apa aja dan juga apa aja sih yang bisa kita explore di hotel ini, ikutin terus. Oke, sekarang kita bakal naik ke resto. Oh ya, restonya ini di lantai 7 di area lobby. Lobbynya itu di lantai 7 dan untuk kamar-kamarnya tuh mereka bukan naik ke atas tapi turun ke bawah gitu. Jadi emang uniknya di Sheraton Mustika Yogyakarta ini, dia tuh bangunan-bangunan kamarnya kayak gini nih. Jadi bangunannya tuh menurun gitu loh, bukan meninggi. Jadi dari lobby dia turun. Oke, sekarang udah sampai di lantai 7. Nah, ini dia nih lobbynya. Ini lobby yang kanan, terus kalau ada lagi lobby yang dekat resepsionis. Nah, ini teman gue Izati ini adalah live dong Bu. Nih Izati ini teman kuliah gue ya kan Bu? Iya. Masih dianggap nggak Bu? Masih sampai sekarang. Ya, jadi ntar kita mau sarapan bareng. Dia kebetulan anak kondong catur ya, tinggal di Chandra Catur. Nah, habisnya kita coba lihat-lihat dan juga ngerasain makanan yang ada di sini, breakfast yang ada di sini. Dan ini lumayan rame tempat makannya. Ntar kita akan lihat ya penempatan tempat duduknya dan lain sebagainya. Ikutin terus. Ya oke, kita akan coba semua menu yang tadi udah gue pilih. By the way, ini menunya sengaja gue pilih agak fusion kali ya. Jadi ada Indonesianya juga, terus ada semacam westernnya. Jadi kita akan coba beberapa perwakilan menu yang ada di sini. By the way, karena gue nggak mau terlalu banyak banget sarapan, jadi gue pilih beberapa menu yang mewakili aja. Kayak misalkan ini westernnya ada egg benedict. Terus untuk Indonesian foodnya pastinya ada gudeg, karena gue lagi di Jogja, gue mau cobain gudeg yang ada di Sheraton ini kayak gimana. Terus ada bakwan dan juga pilihan-pilihan sambal, udah gitu ada telur juga. Dan ini ada muffin. Muffinnya ini mulai dari yang savory sampai yang sweet. Dan ada baconnya juga. Terus ada sosis. Dan ntar kita akan tutup dengan dessertnya. Bisa muffin yang sweet ataupun sama buah. Dan juga ini kayaknya gue nggak tahu sebenarnya ini panna cotta atau puding. Tapi kelihatannya sih kayak puding. Kita akan coba ya. By the way, ini mereka lengkap banget untuk protokol kesehatannya. Mereka cukup concern karena untuk si piring dan juga ininya, peralatan makannya mereka lapisin pakai plastik lagi. Terus juga tisunya udah di dalam juga. Jadi so far so good menurut gue untuk protokol kesehatan. Langsung kita coba ya egg benedictnya. Wow, oke. Nah, by the way, egg benedictnya ini mereka bilang adalah signature-nya mereka. So aja kalau gitu kita coba ya egg benedict dari Sheraton Mustika ini. Nice. Mereka pakai martabak juga.
untuk yang kuningnya ini. Terus by the way mustardnya ini dia nggak terlalu nyengat, jadi meskipun dia agak sedikit punya aroma mustard udah pasti ya, cuman dia mustardnya itu nggak nyengat. Udah gitu, yang gue suka dari egg benedictnya, mereka itu nggak yang encer banget. Ini tekstur yang paling gue suka. Padahal gue tadi nggak request loh, tapi mereka ternyata untuk template-nya kayak gini, teksturnya itu semacam jelly, tapi dia nggak yang bener-bener lumer banget, tapi masih ada lumerannya. Jadi kayak jelly ini gue suka banget kalau untuk tekstur-tekstur telur, kuning telur gitu, gue suka banget tekstur-tekstur yang kayak gitu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita cobain baconnya. Nah kata Izati, tadi baconnya sih katanya nggak kayak yang curah-curah gitu. Ntar gue coba nih, kalau misalkan emang ternyata terbukti bener. Awas ya Za, kalau ternyata salah ya Za. Ya bener. Jadi selain teksturnya juga enak, untuk kuat rasanya si sosisnya ini juga enak banget. Dia kayak padat gitu loh bumbunya, kalau menurut gue kayak nggak yang cuman sekedar daging aja gitu, tapi dia juga kayaknya memberikan sedikit bumbu tambahan. Terus kalau untuk baconnya, ya baconnya juga lumayan tebal. Tapi kalau personal taste gue lebih suka bacon tuh yang tipis. Jadi kalau misalkan tipis itu yang agak-agak garing-garing gitu. Tapi untuk rasanya oke. Cuman mereka ini agak tebal dan sedikit apa ya, kurang kering, tapi fine tetap, untuk rasanya tetap enak. Lanjut lagi, kita coba ini kali ya, gorengannya tadi. Coba bakwannya dulu aja sedikit. Wow, ini agak lama loh gua dinginin tadi, tapi teksturnya masih oke loh si bakwannya. Kita coba ya. Ini bakwan pada umumnya sebenarnya, tapi tetap enak. Ini dia makanan yang paling gue tunggu-tunggu untuk gue coba, karena untuk nyobain atau makan gudeg di hotel itu challenging tuh menurut gue. Kenapa challenging? Karena lebih clean gitu kayaknya ya kalau gudeg-gudeg di hotel. Dan kita akan coba rasa gudeg di sini. Pertama kita coba dulu gudegnya toh. Siap. Manisnya udah pasti pas. Terus udah gitu ada aroma asapnya. Jadi kayak gue suka gitu sama aroma nangka, asapan nangkanya gitu. Jadi menurut gue si gudegnya ini approve lah ya, gudegnya. Terus kita coba kreceknya tok. Kalau dari bumbunya, si kreceknya ini lumayan pedes, tapi nggak yang pedes nyengat gitu. Terus udah gitu ada manisnya, udah pasti masih ada manis-manisnya. Dan untuk tekstur dari si kreceknya ini sendiri, dia nggak yang terlalu kenyal. Jadi kalau misalkan ketika kita masukin ke mulut itu, teksturnya tuh agak langsung cepat hancur gitu. Kadang kan ada krecek yang memang cukup kenyal dan tebal. Ada juga yang lebih light kayak gini. Kalau menurut gue ini termasuk yang light. Dan yang pasti dia bumbunya pas. Jadi kalau misalkan kadang kan kalau misalkan yang terlalu pedas juga agak kurang nyaman ya di lidah. Tapi kalau menurut gue ini cukup pas karena dari tekstur dan juga dari bumbunya sendiri oke. Terus sekarang kita coba si opornya ini ya, si ayamnya. Ya. Kalau dari ayamnya juga, dia santannya nggak yang terlalu kental. Kalau untuk ayamnya ini bumbunya nggak terlalu kuat. Jadi mungkin buat lo yang nggak suka ayam dengan bumbu yang kuat, lo cocok. Tapi kalau misalkan mungkin kalau suka yang bener-bener kuat banget, minimkan ekspektasimu terhadap ayam-ayam yang berbumbu kuat karena dia bumbunya nggak terlalu kuat kalau untuk ayamnya. Kalau yang tadi yang lainnya ini juga nggak terlalu kuat tapi pas. Jadi mungkin
Mungkin nanti ketika di-combine semua jadi pas kali ya rasanya ya. Si telur ini bisa lo lihat ya, dari warnanya juga udah pekat. Terus juga ngeres sampai dalam, jadi kecapnya tuh berasa juga sampai ke putih-putih telurnya. Oke, sekarang yang part terbaik, kita coba semuanya dikombinasi. Terus krecek, gudeg, kombinasi jadi satu. Oke, coba ya. Makan. Nah, ini baru pas. Memang benar-benar pas banget. Jadi tadi kenapa mungkin ayamnya kenapa tadi nggak terlalu berbumbu banget, karena ketika mau dikombinasiin jadi satu, itu jadi satu rasa yang pas. Menurut gue gudegnya di sini pas. Rasanya cukup pas ketika semuanya dikombinasiin jadi satu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya ke muffinnya. Sebelum kita makan yang sweet, gue mau tetap cobain yang savory dulu. Muffinnya bisa lo lihat, ini yang daging asap dan juga ada sausnya. Jadi rotinya cukup lembut, dan untuk toppingnya dia nggak terlalu beragam, jadi cuman ada daging asap terus sama si daun bawang, terus kayak ada sedikit jalapeno yang dipotong-potong gitu kalau nggak salah ya. Dan ini ada saus sambal, dia pakai saus sambal. Ini nggak tahu ini muffin apa, tapi kalau dari kelihatannya tuh kayak pisang. Pisang ya, kita coba ya. Dia untuk muffinnya ini yang bentuknya kayak gini tadi, toppingnya itu pisang, terus ada glaze butternya sedikit gitu, tekstur butter, sama ada crumble gula gitu di sininya. Ya ini bikin teksturnya juga jadinya beragam, nggak cuman becek doang, tapi ada juga crumble-nya. Next kita coba yang ini ya. Nah ini adalah muffin dengan topping almond. Dia berbeda sama muffin yang tadi. Kalau misalkan muffin yang tadi ini ada ininya ya, ada teksturnya kayak roti gitu. Kalau yang ini bolu, jadi teksturnya berbeda. Kita coba ya. Ya, untuk muffinnya ini little bit plain, tapi dia tuh nggak berminyak. Jadi untuk butternya ini dia nggak terlalu kuat, tapi cukup terasa wangi butternya. Dan si almondnya, karena mungkin tadi gue ambilnya juga udah kesiangan, jadi almondnya udah nggak terlalu garing. Oke, kalau gitu sekian dulu review breakfast yang ada di Sheraton Mustika Yogyakarta ini. Tadi beberapa perwakilan menu yang bisa gue share ke lo. Semoga tadi infonya bermanfaat. Dan abis ini gue mau selesaiin makan dulu, dan gue mau ngobrol-ngobrol dulu bareng teman gue. Kita akan explore tempat ini. Thank you, see you. Oke, bisa lo lihat sendiri tadi poolnya, dan menurut gue poolnya ini adalah salah satu poin paling plus di tempat ini. Kenapa? Karena bisa lo lihat sendiri tadi poolnya itu bener-bener gede banget. Ini main poolnya ya, main poolnya gede banget. Terus juga apa ya, ornamen-ornamen yang ada di poolnya ini juga keren-keren banget. Bisa lo lihat tadi ya, kayak gitu semuanya. Terus abis itu nih, di sekitar poolnya gini juga ada garden-garden gitu. Jadi misalnya lo mau piknik, dan ada pendopo yang tadi gue bilang nih, pendoponya kayak gini nih. Nah, dari sini juga lo bisa lihat semua kamar-kamar yang ada di sini. Mostly kamar-kamarnya ini menghadap ke arah pool ya. Dan by the way, semua kamar yang ada di sini di Sheraton Mustika ini itu tuh balcony semua. Jadi mulai dari yang
deluxe, grand deluxe, semuanya tuh balcony. Tapi ada yang menghadap ke garden, ada yang menghadap ke pool. Jadi kalau misalkan lo pengen kamar yang kayak gue kayak gitu, lo requestnya yang menghadapnya ke pool ya, pool view. Ya, sekarang gue udah ganti baju dan udah siap juga buat berenang. Abis ini kita bakalan berenang bareng nih di bawah sini. Kayak gimana sih rasanya? Dan kalau lihat dari sini sih emang bagus banget ya kolam renangnya ya. Terus juga ntar kita bakal foto-foto juga pastinya di sini karena backgroundnya juga keren banget. So, let's go. Oke, itu tadi Erzan Travel Notes kali ini. Semoga informasi tadi bermanfaat, khususnya buat lo yang lagi cari hotel di Jogja. Dan semoga informasi tadi juga bermanfaat buat lo yang lagi cari tahu nih, kira-kira apa aja sih yang ada di dalamnya Sheraton Mustika Yogyakarta. Dan ambience-nya kayak gimana, fasilitasnya kayak gimana. Semoga tadi bisa ngejawab semua pertanyaan lo. Dan jangan lupa, kalau misalkan lo ngerasa video ini bermanfaat, boleh dong di-like dulu videonya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya lo bisa keeping updates dengan video-video selanjutnya. Kalau gitu ini udah mau zuhur maksud gue. Dan abis ini gue mau check out buru-buru. Kalau gitu Erzan Amaira pamit. See you at the next trip. Bye.